Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Baik, kali ini saya akan berbagi video bagaimana cara menggunakan model clustering ya untuk menentukan cluster ya. Kita akan mengcluster sebuah data. Ya, di sini kita menggunakan data iris ya, di mana nanti kita dalam menggunakan clustering ini kita gunakan model K-mean ya. Jadi nanti yang kita butuhkan adalah select attribute clustering performance ya. Ini satu itu kita bisa nggak pakai ya, karena clustering ini adalah dia tipe yang unsupervised learning ya, dimana dia tidak membutuhkan namanya label ya. Baik, kita nanti akan gunakan data iris yang ada di sampel ya. Jadi teman-teman tidak perlu download ya di dataset yang saya siapkan. Jadi di RapidMiner teman-teman sebenarnya sudah ada namanya data sampel ya. Jadi teman-teman bisa lihat di repository. Nah, nanti di sini ada sampel, kemudian pilih data ya. Nah, di sini sudah ada datasetnya ya. Sebenarnya sudah disiapkan oleh RapidMiner ya, data testnya. Jadi nanti kita gunakan adalah data iris ini ya sebagai data setnya. Kemudian kita butuhkan atribut ya, select atribut, dimana kita select atribut ini untuk memilih atribut-atribut mana saja yang kita butuhkan. Kemudian clustering ya, kita akan mengclustering sebuah data ya dengan menggunakan K-means ya. Kemudian kita akan menguji performanya ya, seberapa baguskah performance daripada clustering untuk metode K-means. Baik, pertama kita blank proses ya teman-teman. Bisa blank proses ya. Ini saya save aja. Ya, kemudian teman-teman pilih data sampel ya. Kemudian pilih data. Nah, ini ada data iris ya. Drag and drop ke dalam proses. Oke. Nah, ini kalau kita lihat sih ada apa aja nih di dalamnya ya, datanya. Oke. Kita coba ke resultaran. Nah, ini datanya ya. Jadi di mana datanya itu di sini ada 150 data ya. 150 data, di mana di sini ada labelnya itu jenis data jenis bunga iris ya. Di mana ada atributnya ada A1, A2, A3, A4. Jadi A1, A2, A3, A4 ini adalah dia sebenarnya kelopak ya. Jadi ada 4 buah kelopak ya lebarnya ya gitu ya. Jadi kita akan mengclustering berdasarkan atribut A1, A2, A3, A4. Oke. Kita balik lagi ke desain. Ini kita close. Ya, kemudian kita pilih namanya operator select atribut ya, ini ya. Select atribut, kita drag and drop, sambungkan out data iris ke example select atribut ya. Kemudian ini kita bisa sambungkan dulu ya. Nah, kemudian kita pilih untuk kita gunakan datanya itu ya, atributnya adalah A1, A2, A3, A4 ya. Sedangkan di situ ada namanya ID dan label ya. Kita hanya gunakan data ini sebagai untuk perhitungan clusteringnya. Perlu teman-teman ketahui ya, di dalam menggunakan data clustering ini atau model clustering ini, di mana datanya itu harus berupa data numerik ya. Jadi teman-teman harus bisa memahami preprocessing terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa pelajarin video sebelumnya bagaimana cara preprocessing ya, tahapan-tahapannya. Jadi kita di sini menjelaskan langsung ke poinnya saja ya. Kemudian kita pilih atribut type-nya di parameter ya. Ini kalau teman-teman lihat di parameter, kita klik dulu ya operatornya, kemudian lihat parameter yang ada di sebelah kanan ini ya. Untuk atribut filter type-nya kita pilih subset ya. Jadi kita pilih subset itu berdasarkan kolom-kolom yang kita siapkan. Kemudian select atribut ya, di sini ya. Nah, di sini itu atributnya ini sesuai dengan datanya ya, kolom datanya ada A1, A2, A3, A4, ID, label.
Ya, nah yang kita butuhkan hanya A1. Ya, ini teman-teman bisa klik 2 kali, klik ya, atau klik kemudian panah ini ya, masukkan ke dalam selectednya ya. Ini saya klik aja 2 kali, langsung masuk ke sana, sebelah kanan ini juga nih. Nah, jadi ada 4 label ya, atau 4 atribut yang saya gunakan untuk clustering ya. Kemudian apply. Setelah selesai ya, teman-teman coba kita bisa run hasilnya seperti apa ya. Ini ya hasilnya, ini sih A1 A2. Nah, ini ID dan label dia akan ngikut secara otomatis ya, karena dia sebagai label dan ID ya, primary key nya. Tapi nanti yang akan dihitung adalah A1 A2 A3 A4 nya. Oke, setelah itu ya, teman-teman bisa gunakan operator namanya itu operator clustering atau model clustering ya. Teman-teman bisa search di kolom operator. Nah, clustering atau segmentation ya. Nah, kita gunakan k-means ya. Jadi teman-teman bisa gunakan segmentation atau clustering model yang lain ya. Jadi nanti tergantung kebutuhan teman-teman mau pakai yang mana sebenarnya. Tidak ada aturan harus pakai ini, harus pakai ini, enggak ya. Jadi selama kita mengclustering ya, jadi nanti teman-teman bisa coba gunakan k-means atau clustering yang lain. Jadi nanti tinggal dilihat performanya berapa ya. Kita pilih k-means terlebih dahulu ya. Nah, ini example yang dari atribut, select atribut, kita masukkan ke example in yang ada di clustering ya. Kemudian kita langsung aja ya, langsung. Nah, di sini kalau kita lihat di parameternya ya, parameter clustering ini untuk K-nya 5 ya, maksimum run-nya adalah 10. Jadi dia 10 kali iterasi. Ya. Ini di add cluster aja, di default aja. Nanti teman-teman bisa cek K-nya ya, atau clusteringnya. Kita mau mengclustering berapa? Ini bisa dirubah ya. Clustering 2 kah, 4, 5 ya, 6 dan seterusnya. Semakin banyak clusteringnya ya, berarti semakin akurasinya semakin tinggi ya. Ya, oke, coba kita ke 5 ya. Kemudian kita langsung aja performanya masukkan performance. Nah, kita pakai performance yang segmentasi ya, segmentasi. Kita gunakan yang distance ya, karena di clustering ini kita akan menghitung distance-nya ya, jarak antar clusternya, jarak antar datanya. Oke, kemudian nah di clustering kita untuk cluster model itu masuk ke cluster ya. Kemudian cluster ini apa namanya, cluster set ya, kita masukkan ke example. Jadi ini bersilangan ya, beda dengan model yang lainnya. Di cluster itu kita bersilangan ya. Kemudian pin performance ya, kita masukkan ke rest. Oke, setelah itu kita coba jalankan run. Nah, di sini ya. Nah, di sini hasilnya ya, device boldingnya adalah min 0,806. Ini adalah nilai absolut ya, dimana nilai absolut itu tidak mengenal min ya. Jadi dianggap dia min 0 itu ya 0,8. Semakin mendekati 0 itu maka semakin baik ya. Oke. Kemudian di sini ada deskripsinya ya. Deskripsinya itu performance vektornya itu untuk average within central distance, distance pertama ya. Jadi iterasi 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi iterasi pertama ini min 0 ya untuk distance-nya. Distance itu jarak ya, atau jarak rata-ratanya ya. Kemudian nilai device boldingnya adalah min 0,806 ya. Ini yang K-nya 5 ya teman-teman ya. Nah, ini klasternya 1 2 3 4 5. Ini nilai distance pertama ya. Jadi sebelum iterasi nilai pertamanya itu adalah distance-nya adalah min 0,3 ya.
setelah di klaster kedua ya, atau iterasi pertama itu dapat nilainya adalah 0,35 sampai dengan iterasi keempat atau klaster keempat ya. Nah, ini adalah contoh clustering untuk dengan menggunakan dataset bunga iris ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.